Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan Mama Zidni yang selalu setia ya berada di warung bersama dengan siapa ini anak Mama? Zidni Droki. Lagi batuk pilek pemirsa ya, cuacanya tidak menentu, hari ini panas, bisa-bisa sebentar hujan, seperti itulah di desa Mama Zidni. Oke, beberapa hal yang terkadang Mama Zidni hadapi di warung, masalah namanya pembelian ya. Pembelian ibaratnya para pembeli datang berbelanja ke warung Mama Zidni. Seperti contoh masalah ini ya, King Kong, obat nyamuk bakar King Kong Jumbo ya. Satu kotak itu harganya Rp5.000, yang mana terdiri dari 5 keping ya. Satu bungkus itu 2 keping ya, 5 bungkus lah ya, 5 bungkus. Satu kotak itu 5 bungkus, satu bungkusnya itu 2 keping. Kadang ada pembeli pemirsa yang belinya itu beli 1, beli 2 bungkus, seperti itu kan, bukan sekotak langsung. Jadi terkadang Mama Zidni bagaimana ya, kalau saya lihat ibaratnya orangnya mampu, tidak saya jual di pemirsa. Dan mati kata mohon maaf, saya tidak menjual eceran. Biasanya memang di mana-mana di tempat saya itu memang jualnya satu kotak. Tetapi kalau saya lihat ibaratnya orangnya ya mohon maaf ya kurang mampu, ya saya jual 1 ataupun 2, seperti itu pemirsa ya. Walaupun sebenarnya harganya harus beda, tetapi ya tetap aja saya jual ya, kadang beli 1 bungkus itu 1.000, seperti itu pemirsa. Yang kedua juga seperti gula. Kalau gula itu saya tidak jual seperapatan ya, paling kecil itu ukurannya itu 1/2 kilo pemirsa, karena ribet ya mumpung gula itu paling sedikit saya itu 1/2 kilo pemirsa ya, tidak pernah namanya jarang ya, hampir jarang lah seperapat kilo. Kalau telur satuan saya jual seperapat juga. Sementara di tempat ya daerah Mama Zidni itu jarang orang beli telur 1 ataupun ibaratnya 2, tidak mau menjualkan ibaratnya satuan ya, 1/2 kilo ya, seperapat juga jarang. Jadi di tempat saya itu 1 ya saya jual, seperapat ya saya jual, seperti itu pemirsa. Terus yang berikutnya yang saya dengar dari pembeli saya sendiri, tetapi saya tidak langsung ibaratnya sepihak mempercayai kata-kata sepihak. Ada warung di belakang rumah Mama Zidni ini, ibaratnya para pembelinya itu berkunjung ke warung Mama Zidni karena jam operasional buka dan tutup saya itu kan paling cepat saya jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Kalaupun ibaratnya warung saya tutup itu dikarenakan mungkin kan saya sudah pernah jelaskan di vlog berikutnya sebelumnya, mohon maaf, bahwasanya saya juga berjualan pakaian pemirsa. Kadang kalau saya COD pakaian di daerah Pati sekitarnya ya, Pati kota sekitarnya, saya tutup warung ya, karena saya ditemani oleh Bapak Zidni mengantarkan COD-an pakaian tersebut, karena saya belum punya SIM pemirsa. Walaupun saya sudah bisa naik motor, saya belum punya SIM, jadi agak rawan lah seperti itu. Jadi para pembeli saya ini berbelanja orang yang sama dengan saya ya, walaupun beliau pertama sekali berjualan, mengatakan seperti ini kepada pembeli saya. Sekarang belanja di tempat Mama Zidni terus ya, enggak pernah di tempat saya. Ya enggak apa-apa, belanja aja di sana. Nanti kan kalau lebaran tidak saya kasih tidak saya kasih jaminan ataupun persenan seperti itu. Kalau menurut Mama Zidni pribadi sih ya, yang namanya rezeki itu sudah diatur, nama rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing, sudah tertakar dan pasti tidak tertukar pemirsa bagi yang mempercayai. Tetapi ada kalanya ibaratnya timbul gesekan-gesekan antara mungkin pembeli dengan pembeli, penjual dengan penjual. Jadi kalau menyikapi hal tersebut, saya tidak langsung ibaratnya memberikan komentar ataupun sanggahan, tetapi saya ibaratnya bersikap netral aja pemirsa, seperti oh iya seperti itu aja kata-kata saya. Saya tidak
memperpanjangkan hal-hal tersebut, karena biasanya nanti kalau saya ngomong panjang bisa jadi di tempat lain juga ibaratnya kata-katanya bisa di pelintir, dirubah-rubah seperti itu. Jadi saya harus namanya lebih berhati-hati lagi berbicara pemirsa. Jadi untuk menyikapi hal-hal seperti itu, bagaimana caranya kita selaku penjual harus namanya meningkatkan, kalau saya meningkatkan pelayanan seperti ramahkah, seperti ibaratnya barang-barang yang dicari orang itu ada walaupun sedikit pemirsa ya. Kalau punya modal banyak ya alhamdulillah, kalau masih merintis, masih ibaratnya skala-skala kecil ya, ibaratnya apa yang dicari pembeli itu ada ya, itu ada, tetapi dengan namanya porsi budget yang kita punya, tidak juga namanya harus berhutang, harus namanya memaksakan yang terlalu berlebihan, itu hasilnya tidak baik pastinya ke depannya. Jadi setelah ada ucapan-ucapan tersebut, saya lebih baratnya ya netral aja lah, ibaratnya bersikap biasa aja, dalam arti kata ya orang tersebut ya tetap saya tegur seperti itu, karena memang saya juga kan baru membuka warung 8 bulanan, jadi memang ibaratnya alhamdulillah sudah dikenal orang. Kelebihan saya dengan mbak tersebut ya, saya bisa bilang dari jam operasional ya, dia mungkin sering tutup, dipanggil orang tidak menyahut, dipanggil orang tidak ada, barangnya mungkin tidak lengkap, dalam arti kata mungkin belum kulaan atau berbelanja. Jadi saya seperti itu memanfaatkan peluang, bukan berarti peluang yang jelek, tetapi ibaratnya dari branding diri saya inilah dulu saya perbaiki seperti itu pemirsa. Terus yang acap kali Mama Zidni sering hadapi masalah beli ya, jual beli, ibaratnya pagi-pagi ya, walaupun baru buka uangnya 100.000 ya, seperti sudah sering saya jelaskan seperti itu. Yang kedua ibaratnya kadang berbelanja itu pengen ngutang ya, saya memang tegaskan dari awal saya berjualan pemirsa, saya tidak namanya ada apa namanya ya, memberikan utangan ya, baik itu utangan kecil, utangan besar ya. Jadi ibaratnya kalau mereka sudah berutang, saya bilang mohon maaf Bu, warung saya tidak kasih utang, berbelanjalah sesuai dengan budget Anda, seperti itu pemirsa. Jadi kembali lagi ke pembelinya, uang ibaratnya di supermarket aja cash kok, tidak perlu namanya takut. Kalau mereka ibaratnya tidak mau berbelanja, memang berarti mereka bukan pangsa pasar kita, seperti itu. Saya aja tidak mau berbelanja saya aja tidak mau berutang ke agen ya, walaupun sedikit saya tidak mau berutang ya, malah pusing kepala pemirsa ya. Mana kita ibaratnya pedagang ini kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit, harus pintar-pintar, harus disiplin namanya membelanjakan uang. Itu dia pemirsa. Jadi itulah beberapa hal yang seringkali Mama Zidni hadapi di warung seperti itu, mulai dari ibaratnya pembeli, sesama penjual, ibaratnya sedang berbelanja atau bagaimana. Semoga ibaratnya apa yang saya ceritakan bisa menjadi inspirasi, mungkin dialami juga oleh para teman pemirsa semua. Terima kasih pemirsa untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.